beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-24 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Rangga Lawe, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, Iwan sebagai Prana Raja, dan Nusri, pembawa cerita. Selamat menikmati. Prana Raja menjadi sangat penasaran. Arya Kamandanu ternyata tidak mudah ditundukkan. Bahkan, keadaan menjadi berbalik. Kini Prana Raja nampak mulai terdesak. Melihat hal itu, Rangga Lawe merasa perlu untuk segera turun tangan. Hentikan Prana Raja! Hentikan! Ada apa, Gusti? Minggirlah. Tapi saya masih sanggup bertarung, Gusti. Putra Tuan Hanggareksa ini memang hebat, tapi saya masih belum kalah, Tuan. Aku tidak mengatakan bahwa kau kalah, Prana Raja. Aku hanya menyuruhmu minggir. Baik, Gusti. Silahkan. Kau yang bernama Arya Kamandanu, putra kedua Tuan Hanggareksa. Iya. Dan Tuan siapa? Apakah juga mau menangkap saya? Namaku Rangga Lawe. Aku sama sekali tidak bermaksud menangkap orang yang tidak mempunyai kesalahan.
Aku turun dari punggung Nila Ambara ini hanya untuk mengagumi kepandaianmu dalam hal ulah kanuragan. Tuan Ranggalawe terlalu memuji. Saya belum bisa apa-apa. Belum pantas mendapat pujian. Apalagi pujian dari seorang pendekar tangguh seperti Tuan. Kamandanu, aku sangat tertarik pada penampilanmu. Kau seorang pemuda yang berbakat besar. Kelak kau pasti akan menjadi pendekar yang patut diperhitungkan. Tuan Ranggalawe, saya bukan lagi seorang bocah yang gemar mengulum gula-gula sanjungan. Kamandanu, aku ingin berbicara denganmu. Tapi rasanya tempat ini tidak cocok untuk berbincang-bincang. Bagaimana kalau kita pulang dan membicarakan tentang banyak hal di rumahmu? Tuan tidak bisa membujuk saya dengan cara seperti itu. Kamandanu, bicaramu semakin kurang ajar. Kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang ini, ha? Tentu saja saya tahu, Ayah. Beliau ini adalah Tuanku Ranggalawe. Seorang panglima perang paling disegani di seluruh Singasari. Tuan mempunyai nama besar. Tuan adalah pendekar tanpa tanding. Tapi sayang, Tuan hanya bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Kamandanu, kau... Jangan Tuan Hanggareksa. Biarlah aku yang menangani persoalan ini. Baiklah Kamandanu. Kau memang berhak berkata-kata seperti itu. Karena kau merasa lebih unggul dari prajurit-prajurit yang berdiri di sini. Maafkanlah kata-kata anak saya, Gusti. Dia benar-benar keterlaluan. Keterlaluan sekali. Tenanglah Tuan Hanggareksa. Nah, aku tahu kau pasti cukup bermurah hati, Kamandanu. Karena itu kau pasti tidak keberatan kalau aku ingin menjajal sampai sejauh mana ilmu kanuragan yang telah kau kuasai itu. Silakan. Coba kau tangkis seranganku ini. Bagus. Kau mampu mengembalikan jurusku dengan baik sekali. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang menjadi dugaan Ranggalawe ternyata benar. Arya Kamandanu mempunyai ilmu kanuragan yang tidak sembarang prajurit Singasari mampu menandinginya. Karena itu, Ranggalawe bertarung dengan bersungguh-sungguh. Tapi dia akhirnya menjadi sangat keheranan. Sudah 15 jurus berlalu. Usahanya menundukkan Arya Kamandanu masih belum nampak hasilnya. Maka Ranggalawe mulai menyerang lebih gencar. Dengan maksud jangan sampai Arya Kamandanu mempunyai kesempatan untuk menghindar ataupun menangkis. Terimalah sekarang ini. Melihat lawannya menyerang dengan gencar, dengan jurus-jurus yang berbahaya karena kecepatannya, Arya Kamandanu untuk sesaat menjadi kalang kabut. Tapi kemudian dia menarik kakinya mundur 3 langkah dan mulai mempersiapkan kemampuan ilmu sepi angin untuk melandasi pukulan 11 jurus naga puspa tahap kedua. Maaf, Tuanku Ranggalawe. Saya tak ingin ditangkap oleh siapapun juga. Saya bukan penjahat. Kalau saya berani melawan Tuan, karena terpaksa. Ampunilah anak saya, Gusti. Ampunilah anak tak tahu diri itu, Gusti. Sudahlah, Tuan Hanggareksa. Anak Tuan tidak bersalah apa-apa. Saya justru bangga melihat pemuda memiliki keteguhan hati dan keberanian seperti putra Tuan. Gusti. Apakah Gusti terkena pukulannya? Serangannya memang sangat cepat dan berbahaya sekali. Entah dia menggunakan jurus apa namanya. Tapi aku tahu gerakannya dilambari seipi angin. Kalau tidak segera menghindar, dia pasti bisa memasukkan sikutnya ke ulu hatiku. Tuan Hanggareksa. Iya, Gusti. Tuan mestinya bangga mempunyai seorang putra seperti Arya Kamandanu.
Ketahuilah Tuan, kalau dia berlatih terus-menerus, dalam 1 tahun saja dia akan mempunyai tingkat kanuragan luar biasa. 10 orang prajurit Singasari yang menyerang serentak tidak akan membuatnya kerepotan untuk merobohkannya. Api kebakaran masih terus menyala. Abunya berterbangan dan hawa panas menyebar ke sekitarnya. Kini bubungan atap rumah Empu Hanggareksa sudah menjadi arang dan runtuh ke samping. Setelah dirasa tak ada perlunya lagi menunggu di tempat itu, Rangga Lawe memerintahkan pada anak buahnya meninggalkan tempat itu. Kini halaman rumah Empu Ranubaya menjadi sepi kembali. Hanya gemeretak bunyi kayu-kayu rumah dimakan api yang masih terus terdengar sampai jauh malam. Dan kesunyian terasa semakin mencekam oleh tiupan angin yang datang dari arah Bukit Kurawan. Entah kesunyian seperti itu akan berlangsung sampai kapan. Angger Kamandanu. Ayah di mana, Bironggot? Ada, Angger. Sejak tadi beliau ada di ruang kerja. Prajurit-prajurit Singasari itu sudah pergi semuanya? Oh, sudah, Angger. Mereka hanya menginap semalam. Pagi-pagi sudah berangkat. Ayahanda mengantar sampai ke sudut tikungan jalan. Kemudian kembali dan masuk ke ruang kerjanya hingga sekarang. Makanan yang bibi sediakan tidak ditengok sama sekali. Beliau nampak murung, seperti baru saja mengalami peristiwa yang mengguncangkan perasaannya. Aku akan menemuinya, Bi. Hati-hati, Nger. Ayah. Ayah. Mengapa kau kembali ke rumah ini, Kamandanu? Saya kembali untuk minta maaf, Ayah. Saya telah melakukan kesalahan yang amat memalukan. Apa perlunya kau meminta maaf padaku? Apakah ayahmu ini masih ada artinya bagimu, Kamandanu? Saya mengakui saya bersalah, Ayah. Saya mohon maaf, Ayah. Tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Maafkan saya, Ayah. Saya bersedia dihukum. Saya rela dicambuk, dipukul atau dibunuh sekalipun. Asal Ayah sudi memaafkan kesalahan saya. Kamandanu, perbuatanmu itu sungguh-sungguh keji dan memalukan. Seperti perbuatan anak-anak liar. Anak-anak jalanan yang tidak pernah mendapat pendidikan dari orang tuanya. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku setengah tidak percaya. Kau ini anakku atau bukan? Kau ini Kamandanu atau setan? Hah? Saya menyesal sekali, Ayah. Kau telah berani berkacak pinggang di hadapan Gusti Ranggalawi. Padahal kau tahu persis siapa beliau itu. Aku yang kena sasaran, Kamandanu. Aku yang kena getahnya. Apa yang kuusahakan dengan susah payah selama ini, yang telah menghabiskan puluhan tahun dari seluruh usiaku ini, akan hancur berantakan gara-gara perbuatanmu itu. Maafkan saya, Ayah. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Waktu itu saya sedang kalut. Saya sedih melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Paman Ranubaya! Paman Ranubaya! Oh, rupanya selama ini kau masih menjalin hubungan dengan orang itu. Dan rupanya kau bisa dipikat dengan ilmu kanuragan yang diajarkannya. Hatimu tergiur hingga matamu menjadi buta. Dan akulah ayahmu sendiri yang akhirnya menjadi korban. Kamandanu. Ya, Ayah. Apa kau merasa sudah jago setelah belajar kanuragan dari Ranubaya itu? Hah? Kalau kau merasa jago, ayo, berdiri
dan keluar ke halaman sana. Aku tantang kau mengadu ilmu kanuragan. Tidak, Ayah. Tidak. Mengapa tidak? Hah? Bukankah kau sudah belajar ilmu kanuragan naga puspa? Bukankah kau sudah berani berkaca pinggang di depan Gusti Ranggalawi dan prajurit-prajurit Singasari? Hah? Ayo, Kamandanu. Jangan kau sungkan-sungkan. Jangan memandang aku sebagai ayahmu sendiri. Tapi, anggaplah aku seperti orang lain yang mau menjajal kemampuanmu. Tidak, Ayah. Bukan seperti itu maksud saya. Cepat berdiri dan keluar ke halaman. Tidak. Saya tidak berani melawan ayah. Lebih baik saya mati kalau harus melawan orang tua sendiri. Bunuhlah saya, Ayah. Habisi saja nyawa anakmu ini. Bayi kemarin sore sudah berani sombong kau. Ingusmu masih belum lama kering, sudah berani berbuat seperti itu pada orang tuamu. Keluar kau! Keluar dari ruangan ini! Dengan perasaan tertekan dan sedih tak terhingga, Arya Kamandanu keluar dari ruang kerja ayahnya. Rasanya dunia semakin kelam, pikirannya penuh dengan kabut yang semakin tebal. Mengapa aku harus selalu mengalami peristiwa yang menyakitkan seperti ini? Semuanya akhirnya membentur dinding kegagalan. Di mana letak kesalahannya? Apakah ini memang sudah merupakan garis nasibku? Malam itu, Arya Kamandanu tidak berhasil tidur barang sekejap mata pun. Pikirannya mengembara jauh kemana-mana, dan hatinya gelisah tak tentu ujung pangkalnya. Gusti Hanggareksa. Gusti. Ada apa, Nyi? Bukankah sudah kupesan agar aku jangan diganggu? Maaf, Gusti. Saya terpaksa sekali. Siapa yang memaksamu? Angger Kamandanu, Gusti. Biarkan saja anak tak tahu diri itu. Aku tidak mau menemuinya lagi. Gusti. Sepertinya Angger Kamandanu pergi. Hah? Pergi? Iya, Gusti. Kamarnya kosong. Kudanya tidak ada di kandangnya. Dan saya menemukan selembar daun rontal di atas meja ruang tengah, Gusti. Apa dia menuliskan sesuatu di atas daun rontal itu? Iya, Gusti. Dan nampaknya tulisan ini ditujukan untuk Gusti Hanggareksa. Coba lihat. Handa, saya menyesal sekali telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan mana yang bisa mencemarkan nama baik Ayahanda? Saya benar-benar menyesal. Karena itu saya ingin menebus kesalahan itu dengan meninggalkan rumah ini. Ayahanda tidak perlu merasa khawatir. Saya bisa menjaga diri dengan baik. Saya memang belum mempunyai tujuan yang pasti. Tapi satu hal sudah bisa dipastikan. Ialah, saya akan belajar merenungkan makna hidup ini dalam pengembaraan saya. Maafkanlah anakmu yang barangkali tidak bisa memenuhi pagi bernyanyi. Mereka tidak banyak mempunyai persoalan di dalam hidupnya. Karena itu mereka selalu bahagia.
tidak pernah bersedih hati. Sudahlah, Gusti. Tidak perlu bersedih hati. Bagaimana aku tidak sedih, Nyi? Kau lihat sendiri. Aku kerja keras siang malam. Untuk apa, coba? Hah? Untuk masa depan anak-anakku. Aku mendambakan anak-anakku bisa mewarisi apa yang telah kurintis puluhan tahun ini. Tapi pada akhirnya aku harus kecewa. Rupanya aku telah gagal membina anak-anakku, Nyi. Gusti, jangan berkata begitu. Kenyataannya memang begitu, Nyi Rongkot. Pada usiaku yang telah senja ini, tak ada yang membuat hatiku puas dan gembira. Semua serba mengecewakan. Gusti Hanggareksa, pada saat sekarang inilah seharusnya Gusti merasa gembira. Nyi, mengapa aku harus gembira? Hah? Cucu, Gusti sekarang sudah mempunyai seorang cucu. Itu sebabnya Gusti harus gembira. Kau ini bicara apa, Nyi? Begini ceritanya. Waktu saya pergi ke sungai untuk mencuci perabot-perabot dapur, secara kebetulan saya bertemu dengan seorang dukun bayi dari Manguntur. Dialah yang menyampaikan berita itu, bahwa Nini Ratih, istri Angger Dwi Pangga, sudah melahirkan semalam. Apa benar begitu, Nyi? Benar, Gusti. Sekarang Gusti sudah mempunyai seorang cucu laki-laki yang sehat dan tampan. Sang Yang Widi, kau beri juga aku penghiburan di saat sedang kalut dan putus asa. Kalau begitu, persiapkan segala sesuatunya, Nyi. Aku mau ke Manguntur sekarang juga. Aku mau melihat cucuku. Aku mau melihat cucuku, Nyi. Tak bisa dikatakan betapa gembiranya Empu Hanggareksa seketika lenyap persoalan yang melilit pikirannya. Yang nampak hanya seorang bayi mungil dan lucu yang kini sudah lahir ke dunia untuk meneruskan garis keturunannya. Maka, hari itu juga Empu Hanggareksa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum si kakek itu berkuda menuju desa Manguntur. Sementara itu di tempat lain juga nampak seorang penunggang kuda, seorang lelaki muda yang tegap dan perkasa. Dialah Arya Kamandanu. Di perbatasan desa Kurawan, dia menghentikan kudanya. Akhirnya harus kutinggalkan Kurawan, desa kelahiranku. Desa di mana aku tumbuh sebagai anak-anak yang serba indah dan menyenangkan. Banyak sekali peristiwa ku alami di desa kelahiranku ini. Yang manis maupun yang pahit. Dan semuanya itu telah terpatri dalam hidupku. Menjadi milikku untuk selamanya. Selamat tinggal, Kurawan. Selamat tinggal. Arya Kamandanu menyentakkan tali kekang kudanya dan binatang perkasa itu pun berlari kencang. Tugu batas desa Kurawan makin jauh di belakang dan semenjak itu tak seorang pun tahu di mana Arya Kamandanu berada. Memang, semenjak saat itu tak seorang pun melihat Arya Kamandanu berada.
pemuda Kurawan yang lugu dan polos itu seolah lenyap di dalam pengembaraannya. Pengembaraan yang panjang, yang hanya dia sendiri yang bisa merasakan pahit manisnya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa saja yang akan dialami tokoh kita Arya Kamandanu dalam pengembaraannya nanti? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.